Halo, selamat datang di Lampu Beropini. Gue Krisman. Di sini gue ingin membahas hal-hal penting yang sering luput dari perhatian publik. Tapi dampaknya bisa besar buat hidup kita. Mungkin di sini kalian pernah dengar gak sih tentang kebijakan fiskal terbaru pemerintah tahun 2025 ini? Katanya sih untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Tapi siapa ya yang benar-benar diuntungkan? Oke, kita akan melanjutkan ke segmen pertama. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu sederhananya cara pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya apa? Tujuannya biar ekonomi tetap stabil, masyarakat makmur, dan pembangunan jalan terus. Oke, untuk ke segmen kedua, apa sih yang baru di tahun 2025 ini? Menurut gua, tahun ini kebijakan fiskal Indonesia fokus pada 3 hal besar. Yang ke satu ada infrastruktur dan hilirisasi industri, dan yang kedua ada reformasi pajak, dan yang ketiga ada peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Misalnya, anggaran buat infrastruktur naik drastis, pajak barang mewah dan karbon mulai digulirkan, dan subsidi BBM untuk sampai saat ini masih disesuaikan pelan-pelan. Katanya biar lebih tepat sasaran. Katanya sih ya, tidak tahu ya. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Buat masyarakat seperti kita, dampaknya yang terasa itu apa sih? Coba menurut kalian apa? Kalau menurut gua pribadi, ada positifnya. Pertama, ada proyek infrastruktur yang lebih banyak membuka lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, ada pajak karbon yang mendorong seluruh industri menjadi lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga, anggaran pendidikan dan kesehatan sedikit mulai diturunkan. Tapi menurut gua pribadi, ada dampak negatifnya tersendiri bagi Indonesia ke depannya ya, terutama ada tiga faktor yang menurut gua pribadi sedikit agak membingungkan. Yang pertama, menurut gua pribadi ada harga-harga bisa naik karena pajak barang, subsidi BBM dikurangi karena ongkos untuk biaya hidup juga bisa ikut naik, dan yang ketiga efeknya nggak merata. Seperti daerah terpencil bisa jadi tertinggal. Sekarang menuju ke segmen keempat ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat? Atau ini hanya strategi anggaran yang pro investor, tapi masyarakat kecil masih tetap berjuang sendiri? Nah, coba menurut kalian pendapat ini gimana sih? Apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat? Coba tulis nanti. Kalau menurut gua pribadi, transparansi adalah jalan satu-satunya untuk menuju kunci trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah boleh belanja besar, tapi realisasi dan dampaknya harus bisa kita pantau. Karena uang yang mereka pakai ya dari mana? Dari pajak kita. Gue penasaran, menurut lo atau menurut kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak yang menonton video ini, bahkan adik-adik juga, kalau misalkan sedikit melek kepada Indonesia saat ini,
kebijakan fiskal di tahun 2025 ini lebih banyak manfaatnya atau justru menyulitkan masyarakat seperti kita? Tulis pendapat lo ya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Karena opini kayak gini jarang banget untuk dibahas top, tapi penting banget buat masa depan Indonesia nanti.